Ustaz, bagaimana hukumnya bila kita ke masjid tapi tajwid imamnya salah? Apakah cari masjid yang lain? Tayyib. Apakah yang dimaksud kesalahan yang terus berlangsung? Apakah yang dimaksud kesalahan yang tidak sengaja antum datang menemukan imam yang keliru? Situ kan? Baik, maka di sini peluang dakwah bisa dilakukan. Kalau yang dimaksudkan ini terus-terusan, terus-terusan, maka boleh jadi Allah titipkan keadaan itu bagi antum sebagai ladang pahala di sini. Maka boleh dakwah antum di sini. Sampaikan ke DKM masjidnya, masuk kepada yang paling berwenang di sini. Ya, paling berwenang. Karena biasanya, mohon maaf ya, sesama satu level itu belum sulit menerima masukan-masukan. Kecuali antum dikenal sebagai orang lebih dibandingkan dengan itu. Kalau sesama level itu sulit, sesama makmum masih masukan, sulit kadang-kadang menerima. Kecuali dari imam ke makmum. Ya, antum sholat nih, belum rapat di sini kan, sesama makmum ngasih tahu, kadang-kadang sulit diterimanya. Mas, yuk, dari rapat yuk, supaya setannya nggak masuk. Ah, usilah aja. Biarin aja setan ikutan sholat, bisa gitu kan? Itu kadang-kadang begitu. Ah, tapi kan itu nggak bagus, Mas. Kamu siapa? Mana sih aja, saya nggak usah begitu kan? Saya di sini sudah 15 tahun, padahal masjidnya baru 10 tahun kan? Kadang-kadang ada yang begitu tuh, nggak nyaman gitu ya. Baik, dalam keadaan seperti ini, siapa yang berwenang? Imam. Sampaikan pada imam, ada kejadian begini, imam langsung menegur, sampaikan. Tapi kalau imamnya keliru, siapa yang menegur? Nah, ini poinnya, masuk kepada DKM, sampaikan pelan-pelan, ada begini-begini, sholat kita bisa bermasalah, atau undang ustadz nanti menceramah di situ, sampaikan kemudian, itu bagian sarana dakwah antum. Begitu kemudian jadi baik, antum dapat pahalanya di situ. Dan insya Allah ada kebaikan-kebaikan di situ. Itu tidak mudah. Ya, kami pernah mengasuh pesantren di Jakarta. Dan Masya Allah lingkungan sekitarnya itu, ya orang-orang yang ya dititipkan kedudukan oleh Allah, cuma setelah selesai pensiun kan. Cuman ada perasaan-perasaan kalau memegang jabatan di kantor, mesti ada jabatan di masjid juga. Jadi kalau ke masjid karena di kantornya jadi pemimpin, di masjid harus jadi imam. Ya kan? Ada yang keliru dibacakan, kami datang melihat ada yang keliru di sini. Kita sampaikan, ya Pak, ini ada yang salah dalam bacaan, harus lebih baik sebelum menjadi imam. Justru Ustaz, saya sholat itu menjadi imam supaya dibenarkan dari belakang, mana yang salah. Nah, ini tidak mudah membetulkannya. Nanti kita berikan penjelasan, ta'lim, alhamdulillah dalam beberapa masa berubah lebih baik. Dibuat pelan-pelan, belajar ke santri ya. Jadi sebelum imamin, yang dibaca benar dulu oleh santri itu yang boleh dibacakan dalam sholat. Dari situ kemudian dibuat perbandingan, oh boleh turunkan derajatnya. Dari mulai sholat jar ke sholat sir, Bapak boleh ngimami yang sirnya aja ya. Zuhur sama asar boleh ngimami. Maghrib, isya, subuh, tajwid dulu, tahsin dulu, baru di situ. Dari proses, kemudian taklimnya diberikan sampai paham, Masya Allah. Ujung-ujungnya zuhur pun nggak ngimami, asar pun nggak ngimami, gitu kan? Karena paham ada yang lebih berat untuk mengimami. Jadi di sini ada proses-proses yang bisa kita lakukan, dan jangan tinggalkan. Kalau antum tinggalkan, mohon maaf, siapa yang merubahnya? Ada peluang di situ kebaikan. Jadi kalau melihat sesuatu yang kurang baik, mungkin dititipkan oleh Allah kepada Anda supaya Anda perbaiki. Kan sering saya tanyakan di sini, kalau Anda punya tetangga laki-laki dekat dengan masjid, nggak pernah mau ke masjid, apa hukumnya untuk pria seperti ini? Dekat dengan masjid, nggak mau ke masjid, nggak mau tuh dengar azan, nggak mau. Apa hukumnya orang seperti itu? Haram. Tinggalkan dulu ya masalah fikih, hukum dakwahnya, ajak dia ke masjid, ajak. Mungkin dititipkan kepada antum menjadi tetangga karena cuma antum yang bisa mengajaknya. Antum akan ditanya, ya, kenapa kamu langsung pengen bakar rumahnya aja? Kan? Apa kamu sudah ngajak atau belum? Bakar rumahnya, Masya Allah.